Untuk materi GSRW yang lainnya, seperti sudah saya sampaikan tadi di awal, bisa diakses melalui YouTube atau Instagram TV Geoforce Indonesia. Di situ ada banyak pembahasan mengenai GSRW dan tanya jawabnya juga ada di IGTV maupun YouTube Geoforce Indonesia. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu GCL, Geosynthetic Clay Liner. Nah, di sini GCL ini adalah merupakan material turunan dari geosintetik, yaitu geosintetik composite. Nah, apa sih geosintetik composite? Itu adalah gabungan dari dua material, yaitu geotekstil dan bentonite clay. Geotekstilnya di sini nanti ada dua jenis, yaitu geotekstil non-woven dan geotekstil woven. Yang diantaranya nanti ada serbuk bentonite. Nah, lapisan GCL ini biasanya digunakan di mana sih? Yang pertama itu untuk kolam, biasanya di kolam lapangan golf atau kolam penampungan air atau bendungan, biasanya juga bisa menggunakan GCL. Nah, tapi di bahasan kali ini kita bahas GCL untuk lapisan solid waste disposal. Nah, ini tadi yang saya maksud, solid waste disposal itu kalau di bahasa Indonesia kan yaitu limbah padat, pembuangan limbah padat. Nah, mengapa limbah padat ini harus dilapisi begitu ya, teman-teman? Harus dilapisi oleh lapisan kedap. Ya, karena limbah padat ini mengandung zat-zat berbahaya yang dikhawatirkan masuk ke dalam air tanah, maka fungsi dari GCL ini adalah mencegah hal itu terjadi. Jadi mencegah limbah berbahaya masuk ke dalam air tanah. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai penggunaan GCL sebagai lapisan kedap untuk solid waste disposal, itu kalian bisa akses di www.mdpi.com/238264. Nah, di sini jurnalnya cukup lengkap menurut saya mengenai penggunaan GCL sebagai lapisan kedap untuk solid waste disposal. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, teman-teman, bentuk close up dari material GCL itu sendiri. Yang bagian bawah itu adalah geotekstil woven. Dan bagian atas yang berwarna krem itu adalah geotekstil non-woven. Jadi ada dua material, yang bawah itu geotekstil woven, yang atas geotekstil non-woven, dan diantaranya itu ada serbuk clay, bentonite clay. Nah, material GCL ini mengapa bisa menjadi lapis kedap begitu ya? Kok bisa? Nah, bentonite clay itu apabila terkena air maka dia akan mengembang dan membentuk lapis kedap seperti itu. Nah, mengenai pemasangan material GCL ini dibagi menjadi beberapa jenis teknik pemasangan tergantung terhadap lokasinya. Apabila tanah yang datar itu menggunakan teknik moving roll pull atau manual roll. Lalu apabila memasang GCL pada lahan yang curam pada lereng, nah itu bisa menggunakan metode stationary roll.
Nah, ini ya teman-teman, apa saja yang menjadi perhatian selama penggelaran material GCL. Nah, material GCL ini harus tahu menghadap kemana, yang woven yang menghadap kemana, yang menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Nah, itu tergantung dari lokasi site masing-masing, mengharuskan geotekstil yang lapisan bawahnya ada di bawah atau lapisan geotekstil wovennya ini ada di atas. Nah, itu tergantung dari kebutuhan di masing-masing proyek. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk lahan yang datar itu penggelaran GCL bisa menggunakan metode manual roll. Nah, manual roll di sini artinya penggelaran menggunakan tenaga manusia. Nah, apabila alat berat tidak tersedia, maka teknik manual roll ini bisa digunakan. Kekurangannya dari teknik manual roll ini, kebutuhan produktivitas hariannya tidak secepat menggunakan alat berat, tentu saja. Nah, selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi menggunakan alat berat yang dibantu oleh spreader bar, yang besi yang diangkat oleh ekskavator di bagian atas ini adalah yang dinamakan spreader bar. Nah, itu adalah alat yang digunakan untuk membantu pemasangan GCL. Nah, lalu selanjutnya untuk metode penggelaran GCL pada lereng, teman-teman. Bisa lereng curam atau landai, dua-duanya bisa menggunakan metode stationary pull roll. Jadi awalnya GSRW ini ditaruh di bagian atas dan ditarik secara perlahan oleh tenaga manusia ke bagian bawah. Jadi eksavatornya tetap di atas ya teman-teman, tidak ikut turun ke bawah. Yang turun ke bawah dengan perlahan-lahan itu adalah tenaga manusianya. Dan satu lagi yang menjadi perhatian untuk proses pemasangan GCL ini, material harus dipotong dengan pisau yang sangat tajam agar geotekstilnya tidak robek dan bentonite-nya menjadi berhamburan kemana-mana. Aduh, kusut dah. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang menjadi perhatian saat pemasangan GCL ini, yaitu overlap-nya, pemasangan antar tumpang tindih. Nah, untuk pemasangan tumpang tindih ini dilakukan material yang kanan dan kiri seperti itu ya, dan depan dan belakang. Nah, itu harus diberikan pasta bentonite, teman-teman, yang berwarna coklat. Itu adalah pasta bentonite. Nah, untuk aturan berapa jarak tumpang tindih atau overlap-nya yang harus diberikan antar jarak itu, untuk arah longitudinal itu minimal 30 cm overlap antar material. Lalu arah transversal itu tumpang tindihnya minimal 50 cm. Lalu dioleskan pasta bentonite itu pada area yang tumpang tindih. Nah, seperti ini teman-teman yang saya sampaikan, pengolesan pasta bentonite di antara lapisan GCL itu adalah wajib, teman-teman. Sedangkan untuk di atas lapisan bentonite yang tumpang tindih itu disarankan. Apabila tidak dilakukan juga tidak masalah. Yang penting di antara GCL yang saling tumpang tindih tadi
diberikan pasta bentonite. Nah, sudah selesai rupanya di sini materi GCL dan GSRW. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap memasuki kuisnya? Kalau sudah siap, bisa saya mulai, teman-teman. Di sini nanti tim marketing Geoforce Indonesia akan membagikan 5 goodie bag terhadap 5 top leaderboard. Jadi nanti kuisnya langsung otomatis generate siapa yang menjawab paling cepat, itu nanti top 5 leaderboard-nya ditambah dengan penanya yang aktif. Jangan lupa untuk pertanyaan nanti juga akan kami pertimbangkan untuk pemenang goodie bag-nya. Jadi mari kita masuk teman-teman ke part terakhir ya untuk materi saya, yaitu kuisnya. Nah, silakan teman-teman untuk sekarang masuk ke link barcode. Bisa masuk sekarang. Dan klik kuis ya, join kuisnya. Apakah sudah bisa join kuisnya? Di sini kok saya belum. Nah, ini pertama Saputro Kristiansyah yang sudah masuk. Wah ya, ini sampai 1 sampai 2 menit ke depan. Saya tunggu teman-teman yang gabung kuisnya. Mari masuk. Saya tunggu 1 sampai 2 menit ke depan untuk join kuisnya. Yes. Link kuisnya di-share di chat. Link kuisnya sudah di-share di chat, Pak. Sudah ya? Saya ulangi lagi untuk link kuisnya, silakan. Apabila ada yang kesulitan, silakan langsung nyalakan mikrofonnya ya, teman-teman. Langsung ditanyakan sekarang juga. Saya tunggu teman-teman 1 sampai 2 menit ke depan. Masih saya tunggu ya, teman-teman. Oh iya, mengenai materi dan sertifikat nanti pasti akan dikirimkan kurang lebih maksimal 2 minggu dari hari ini oleh tim marketing. Jadi nanti mohon dimasukkan untuk alamat email yang valid, jangan sampai typo, karena typo 1 huruf bisa mengakibatkan email sertifikat dan materi tidak sampai ke penerima. Jadi mohon dipastikan untuk mengisi link absensi, alamat emailnya dipastikan benar ya teman-teman semuanya. Maaf Ibu. Silakan Mbak Yuni. Boleh bertanya? Boleh, silakan.
Saya nggak terlalu gimana sih, mau nanya aja sih Bu Silakan. mengenai itu. Tadi yang Ibu jelaskan mengenai material GCL. Mhm. Sesuai yang Ibu sampaikan kan, kita harus menyesuaikan dengan kondisi, yaitu digelar baik itu dari bawahkah atau memang dari atas. Yang Betul. saya ingin pertanyakan, apa sih yang bisa kita buat jadi acuan yang memang bisa membedakan sesuai dengan kondisi, mungkin harus kondisi seperti ini atau memang harus seperti ini, yang bisa kita gunakan sebagai acuan apakah material itu digelar dari sisi atas ataupun bawah. Mungkin segitu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yuni atas pertanyaannya. Sudah saya catat Mbak Yuni untuk pertanyaannya, tapi akan saya jawab nanti pada akhir sesi. Begitu ya Mbak Yuni? Baik Ibu, baik Ibu, baik. Jadi sekarang mohon untuk saya masuk dulu ke link kuisnya. Apakah semuanya sudah ikut? Apakah ada kendala untuk masuk ke link quiz, teman-teman? Apakah ada Susah kendala? Bu masuknya. Oh, susahnya gimana, Pak? Di link yang di chat bisa diklik ya, Pak? Bisa dilihat cuman tidak masuk ke ini apa? Oh, Ke tidak masuk. home-nya gitu, ke home-nya gitu, Pak. Oh, Bapak pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop. Pakai laptop. Bentar. Ini normally. Mungkin teman-teman yang lain ada kendala juga? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, kita masuk. Bisa di-share screen-nya, Pak. Mungkin saya bisa bantu untuk kendalanya. Oke, baik. Ini baru 36 user yang sudah masuk. Betul, Teman yang 36. lain silahkan. 36, 37 dari peserta 100. Yuk, saya tunggu, masih saya tunggu. Teman-teman yang ingin berpartisipasi, jangan lupa goodie bag-nya nanti dikirim oleh tim marketing. Jadi, mari kita masuk kuisnya. Satu menit lagi, Bu. 1 menit lagi, baik Pak Kita Aziz. masih harus visit ke Baik, 3 tempat. baik, saya tunggu 1 menit dari sekarang. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Sudah 41 peserta yang ikut. Silakan teman-temannya diajak untuk online sekarang. Teman-teman yang lain yang mungkin lagi di kamar mandi dipanggil. Ada kuis, mendadak ada kuis. Silakan join ya. Biasanya jawabannya benar dapat wangsit tuh di kamar mandi. Kebetulan sudah berapa orang ini Rasanya ya. Cukup Rasanya kita sudah mulai. cukup. Bisa saya mulai mungkin kuisnya. Silakan dipantengi di laptop atau di HP masing-masing. Nanti akan ada 5 pertanyaan, teman-teman. Masing-masing pertanyaan nanti akan diberikan waktu 15 detik. Masing-masing pertanyaan. Pilihan ganda, dipilih salah satu yang menurut teman-teman jawabannya paling benar. Bisa saya mulai sekarang? Ya. Oke, bismillah. Saya mulai, teman-teman, untuk kuisnya. Silakan standby di HP-nya masing-masing. Silakan.
Pertanyaan pertama. Dek, semua benar. Siap, pertanyaan kedua. Ada bisa join. Good job. Ini mama kok nggak di Lanjut pertanyaan kedua. Lanjut untuk leaderboard sementara dimenangkan oleh mahasiswa Suhendra. Selamat. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Untuk pertanyaan kedua masih dimenangkan oleh mahasiswa Suhendra. Silakan yang lain lebih cepat lagi ya untuk mencetnya. Silakan untuk pertanyaan ketiga. Wah, ini nomor 2. Mahasiswa Oki Pradana ini sudah ingin menyalip mahasiswa Suhendra rupanya. Saya lanjutkan ke pertanyaan. Nggak ada yang bisa, nanti yang bisa masuk mama doang. Siapa yang bisa? Silakan. Pertanyaan keempat. Udah dengerin aja yang bisa ketangkep. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir. Wah, selamat kepada pemenang pertama, mahasiswa Oki Pradana. Yang kedua, Gilang Parwoko Damanuri. Lalu yang ketiga, Mental Darusman. Lalu yang keempat, terakhir, Muhammad Sobo Pengono. Dan 5 top leaderboard ini juga aktif untuk bertanya untuk mempertahankan skornya ya, teman-teman. Ekspedisi Vietama. Baik, selanjutnya untuk materi yang paling penting hari ini adalah materi field trip-nya. Hari ini kita akan langsung saja masuk ke lokasi pertama, yaitu lokasi GSRW di Makassar. GSRW di Makassar. Nah, hari ini proyek GSRW Makassar sudah mencapai persentase pekerjaan 87% dan akan selesai dalam waktu 2 minggu ke depan. Nah, pada lokasi ini, teman-teman, GSRW ini berfungsi sebagai penghubung jalan desa yang di bawahnya nanti akan dilintasi oleh kereta api. Nah, seperti video di layar, teman-teman, di bawah struktur GSRW akan dilintasi oleh 2 jalur kereta api, seperti itu. Nah, di sini lokasi Makassar Parepare
Di sini adalah lokasi GSRW tertinggi yang pernah Geoforce laksanakan. Dengan tinggi mencapai 11 meter dan lebar jalan desa itu adalah 7 meter. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang menjadi khas dari struktur GSRW di Makassar ini? Yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi, tinggi struktur GSRW mencapai 11 meter dan lebar 7 meter. Nah, ini adalah merupakan struktur yang termasuk langsing, teman-teman. Sehingga mengakibatkan sabuk perkuatan itu dipasang menyambung sisi kanan dan sisi kiri. Nanti akan disampaikan oleh tim konstruksi mengenai detail pemasangan sabuknya. Lalu yang ketiga, tadi sudah nampak di video teman-teman, itu adalah struktur segmental wall itu berada pada sawah. Di bawahnya itu sawah yang di mana sawah itu adalah tanah yang kurang bagus sebenarnya. Jadi kami harus bagaimana cara memperbaiki tanah di bawah leveling pad itu sehingga struktur GSRW bisa mungkin dari sana aja biar kita dekat ke sana, Pak ya. Perbaikan yang dilakukan oleh tim engineering itu adalah melakukan replacement. Tanah sawah itu digali menggunakan ekskavator sedalam 1,5 meter, lalu diganti menggunakan tanah sirtu dan dilakukan pelapisan menggunakan geocomposite 100 kN per ketinggian 0,5 meter. Jadi ada 3 lapis geotekstil di bawah leveling pad. Karena strukturnya sudah tinggi, teman-teman, kita jadi tidak bisa melihat perbaikan tanah yang dilakukan di bawahnya. Tapi kita bisa lihat nanti di bagian atasnya. Nah, apa saja yang membuat tantangan di lokasi ini? Yang pertama adalah akses yang terbatas. Tadi sudah nampak di video juga kalau sebelah sisi dan kanan itu adalah jalan desa, sehingga areanya sangat terbatas, sangat minimal seperti itu. Lalu untuk kuari timbunan itu saat hujan tidak bisa untuk menyuplai ke lapangan, jadi membuat potensi kemunduran jadwal. Lalu selanjutnya hambatan yang ada di lapangan yaitu keterkaitan dengan sekuens pekerjaan lainnya. Tadi ada nampak box overpass untuk jalan lintas kereta api. Nah, itu memakan lahan kerja dari GSRW. Jadi mengharuskan harus menunggu satu pekerjaan yang lain selesai dan membuat proses pekerjaan GSRW menjadi terlambat. Dan tentu saja yang menjadi hambatan adalah hujan, jadi menghambat proses penimbunan seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke tim lapangan, di sini akan saya lanjutkan kepada Ibu Novita untuk membantu live drone, teman-teman. Hari ini kita akan live menggunakan drone naik ke atas struktur GSRW. Saya lanjutkan kepada Ibu Novita untuk screen sharing live drone. Ayo naik Mas Andi. Oke, baik, terima kasih Bu Yasinta. Informasi Bu Novi, Mas Andi sudah prepare untuk naik drone. Pak Mardi sudah naik? Ya, ini baru prepare untuk naik drone, Mbak Yasin, Mbak Novi. Baik, Kak. Oke, Mas Andi rolling. Anjing gue kamera.
Masih kita tunggu ya teman-teman dari Makassar untuk naik drone dari sana. Jadi kita bisa lihat gambaran secara umum proyek GSRW Makassar. Teman ya, masih ada persiapan teknis yang harus kita lakukan. Ibu Navita, Ya, Pak drone Mardi. sudah naik, Ibu Navita. Baik, Drone oke. sudah naik, Mas Andi sudah rolling. Ada di ini ya. Untuk visual belum kelihatan. Oh, kelihatan Mbak. Lagi. Nah, baik Bu teman-teman. Yasinta mungkin bisa dibantu untuk penjelasannya dari Baik, proyek GSRW. Terima kasih. Ini adalah lokasi proyek GSRW ya teman-teman yang tadi sudah saya sampaikan. Di bagian timur nanti akan ada jalan kereta api, tapi sekarang belum nampak ya teman-teman, itu jalan kereta apinya. Jadi untuk sisi timur itu sekarang masih dalam proses naik. Yang sedang on sekarang ini adalah oprit sisi timur ya teman-teman. Di situ sedang nampak proses ini timbunan, penggelaran timbunan teman-teman. Menggunakan alat berat ekskavator untuk meratakan timbunannya. Kita lihat ini lebarnya cuma Ya, 8 meter, lebarnya. sangat kecil. Maupun alat pun juga susah, jadi harus nggak bisa dikeroyok oleh banyak alat. Betul. Hanya satu alat yang bisa masuk situ, kemudian satu lagi nanti setelah dia tidur, alat padatnya naik. Ini di posisi oprit barat, Mbak Nafi. Baik, Pak Mardi. Teman-teman, kita dari tim GSRW Makassar ada Pak Sumardi nanti yang akan membantu kita untuk menjelaskan mengenai proyek di sana. Untuk teman-teman yang aslinya orang Makassar, bisa mampir. Kalau lagi pulang, lokasinya ada di Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sekitar 1,5 jam dari Bandara Sultan Hasanuddin. Bisa mampir, nanti di lapangan ketemu dengan Pak Sumardi. Atau kalau yang sekarang lagi di Makassar, mungkin bisa mampir ke sana. Nah, jalur ini di bawah box ini adalah jalur kereta api. Betul. Oke. Mas Andi di zoom ke Pak Mardi, silakan nanti Pak Mardi. Ya, Pak, ini sedang drone saat ini sedang turun menuju ke lokasi Pak Mardi. Pandangannya indah sekali di sini.
Ya, bagus. Penghijauannya juga bagus ya, Pak. Biasanya segmental wall ada di kota. Kali ini ada di Oke, teman-teman, kita desa. udah mulai bisa Bentar lagi jadi kota ada nih. Oh iya. tim Pos Indonesia yang sudah mulai bersiap di sana untuk memberikan live report. Oke. Pak Mardi di bawah. Pak Mardi. Oke. Ya, Silakan, bisa terpantau. Pak Mardi. Yo, Suaranya bisa terpantau. baik Pak Mardi. Bu Novi mau Kita ganti ke Pak Mardi ya. Oke Pak Mardi, terima kasih. Silahkan. Oke. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang sangat-sangat kami banggakan. Sebelum saya menyampaikan laporan langsung dari lokasi proyek retaining wall di SRW yang berlokasi di proyek jalur rel kereta api Makassar Parepare, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sumardi. Dalam kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menjadi site manager di proyek retaining wall dengan sistem di SRW di Pangkep Makassar ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja untuk menyingkat waktu, di depan kita sudah ada konstruksi dinding penahan tanah retaining wall dengan sistem GSRW wall dari PT Geofos Indonesia yang tadi secara detail sudah disampaikan oleh Ibu Yasinta. Ketinggian dari dinding kita ini adalah 11 meter seperti nampak di visualisasi adik-adik mahasiswa semuanya. Dan untuk ininya, ini adalah box overpass yang nantinya di lorong ini akan dijadikan jalur utama untuk kereta apinya. Untuk mengakomodir akses warga, nanti untuk di atasnya yang dindingnya kita bangun dinding penahan tanah di SRW ini untuk mobilitas warga setempat. Sebelum masuk pada tahap kita sampai membangun konstruksi seperti ini, ada tahapan-tahapan yang wajib kita lalui. Salah satunya adalah dikarenakan komponen utama dinding GSRW ini adalah beton pracetak, tentu saja langkah pertama kita harus menyediakan tempat cetak atau yang biasa disebut dengan casting jet, dan casting jet itu nanti kita jadikan sekalian untuk workshop kita, karena di situ nanti akan berlangsung kegiatan-kegiatan fabrikasi untuk mencetak komponen-komponen yang digunakan untuk kelengkapan pemasangan di SRW wall ini. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Yasinta di depan, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini dengan estetik dan fungsional dengan biosintetik. Salah satu kelebihan di SRW wall ini adalah mempunyai nilai estetis seperti tampak pada visualisasi ini. Dinding di SRW ini mempunyai aksen-aksen yang sangat menarik, ada bagian yang timbul, ada bagian yang masuk, ataupun yang embos dan dibos, sehingga akan membedakan sistem retaining wall konvensional dengan sistem retaining wall yang menggunakan dinding GSRW wall. Nih, sekali lagi bisa tampak di visualisasi, dan ini adalah kondisi sekitar. Kebetulan di kondisi sekitar ini untuk pemandangannya sangat mendukung, sehingga dengan dukungan pemandangan itu ditambah dengan nilai estetis yang dapat ditampilkan oleh
konstruksi dinding-dinding GSRW ini. Untuk selanjutnya, mari adik-adik mahasiswa kita menuju ke Badan Timbunan untuk mengikuti proses tahapan-tahapan pekerjaan yang sedang berlangsung. Ini perlu waktu kurang lebih 1 menit. Nah, ini facing khususnya untuk oprit timur, karena untuk oprit barat itu pemasangan sudah selesai di 100%, dan kita tinggal menyisakan untuk yang pemasangan di oprit timur. Ini penampakan. Juga perlu saya sampaikan, tadi juga sudah secara detail disampaikan oleh Ibu Yasinta, salah satu tantangan yang terjadi di sini adalah keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan terkait dengan pembebasan dari Dirjen Perkeretaapian, pemilik proyek ini, sehingga untuk manuver alat, untuk stok timbunan kita tidak bisa untuk memaksimalkan. Oke, sekarang saya sudah berada di oprit timur. Di sini ada kegiatan penimbunan, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa di bawah konstruksi kita ini ada beberapa komponen yang membentuk sistem, sehingga konstruksi dinding penahan tanah dengan sistem GSRW ini terbangun sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama. Tahapan-tahapan selanjutnya, pekerjaan pokok adalah setelah kita cetak panel di casting yard, untuk aktivitasnya di sana ada rekan kita, site engineer, namanya Mas Fajar, untuk mengontrol mengenai mutu, baik itu mutu beton dan komponen-komponen yang lainnya, sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disyaratkan. Ini divisualisasi di depan saya sudah baru terjadi penghamparan, penggelaran timbunan digelar dengan alat berat ekskavator per 35 cm lus, dan untuk kita bisa memasang layer timbunan yang berikutnya harus ada syarat bahwa kepadatan yang disyaratkan harus sesuai. Ini kepadatan yang disyaratkan itu kita tes dengan sinkron yang harus menghasilkan derajat kepadatan lebih dari 95%. Ya, kebetulan ini ada rekan yang sedang melakukan field density test atau sinkron. Nah, setelah uji sinkron selesai, sudah mendapatkan kepadatan yang telah ditentukan, baru kita diizinkan untuk menggelar layer timbunan selanjutnya. Penampakan dari sisi samping oprit timur yang pekerjaan secara keseluruhan sampai dengan hari ini Geofos Indonesia sudah melaksanakan kurang lebih 90%, jadi masih tinggal menyisakan 10%. Dan juga tadi disampaikan oleh Ibu Yasinta bahwa ini seperti
visualisasi sekarang ini di kanan kiri adalah sawah. Untuk fondasi kemarin ada treatment, yaitu dengan metode replacement dan penambahan material perkuatan yang secara detail tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yasinta. Oke, sementara laporan dari GSRW Makassar, saya cukupkan sekian dulu waktu, saya kembalikan kepada Ibu Novita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wardi. Terima kasih Pak Mardi atas laporan live-nya. Sekarang kita langsung berpindah ke lokasi GSRW Kretek 2 Bantul, Yogyakarta. Per hari ini, progres yang sudah ditempuh oleh tim GSRW Kretek 2 Bantul sudah mencapai 86%, mirip dengan progres yang sudah dicapai oleh Pak Sumardi di Makassar tadi ya teman-teman. Rencananya di lokasi GSRW Kretek 2 akan selesai pada 2 minggu ke depan. Nah, ini saya sampaikan untuk video konstruksi awal GSRW Kretek 2. Di sana nanti akan flyover-nya melintasi Sungai Opak, teman-teman. Jadi segmental wall untuk lokasi sungai. Nah, di sini nampak untuk proses pemasangan segmental wall tahap awal di bagian bawah. Lebar jalannya sangat besar dibanding yang di Kabupaten Bantul itu berada pada jalur sesar aktif, yaitu sesar opak. Garis sesar melintasi tengah badan GSRW. Yang tadi nampak di layar itu Sungai Opak, nah persis di situ lokasi sesarnya. Nah, untuk mengantisipasi kerusakan akibat sesar apabila terjadi di dalam konstruksi GSRW itu nanti diberikan sebuah kolom yang dinamakan kolom dilatasi. Kolom dilatasi itu fungsinya untuk mengantisipasi apabila ada kerusakan pada area sesar, perbaikan hanya dilakukan pada area yang diperlukan saja. Lalu selanjutnya dinding GSRW dipasang di belakang abutmen sebagai antisipasi tidak terjadi dorongan terhadap abutmen. Nah, untuk detail kolom dilatasi nanti akan ditunjukkan oleh tim konstruksi GSRW Kretek 2 Bantul. Lanjutnya untuk tantangan yang dihadapi oleh tim konstruksi GSRW 2 yaitu lokasi lahan pekerjaan yang belum siap karena dipakai akses keluar masuk kendaraan. Lalu selanjutnya keterbatasan lahan area fabrikasi atau cetak panel sehingga memakan area lahan pekerjaan. Lalu yang terakhir adanya perubahan desain saat pekerjaan konstruksi sudah berjalan. Nah, kita langsung lanjutkan ke site manager kita di sana, yaitu ada Pak Kurniawan dan site engineering Pak Rahmat. Kepada Pak Kurniawan dan Pak Rahmat, saya persilakan untuk memulai sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya di sini sebagai site manager untuk proyek jembatan Kretek 2 untuk pekerjaan di RW. Jadi saya dibantu oleh Mas Rahmat untuk yang teknis detail selanjutnya untuk di bagian atas. Nah, proyek Kretek 2 ini adalah proyek dari Kementerian PUPR untuk satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita lihat itu
proyek ini membentang dari arah barat ke timur melintasi Sinopah. Jalan ini sendiri sekitar 2 km dengan jembatan sepanjang 600 km. Untuk pekerjaan kita ada di bagian timur, itu di bagian rem timur dari jembatan jalan penghubung pendekat untuk proyek jalan Senayan. Kemudian seperti yang dijelaskan dari Bu Yasha bahwa di proyek Kretek 2 ini untuk case yang spesial adalah adanya garis sesar bumi, yaitu garis yang istilahnya nanti kalau terjadi gempa bumi daerah tersebut yang akan terjadi gesekan atau pergerakan. Seperti yang kita lihat di sini, saya tunjukkan untuk garis sesarnya adalah ini adalah garis sesar yang sudah ditandain bahwa di titik tersebut melintas garis sesar melintasi ke badan daripada struktur GSRW kita. Sedangkan lebar jalan ini sendiri adalah sekitar 24 meter. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita gunakan yang namanya panel kolom untuk dilatasi. Seperti yang kita tunjukkan di sini, ini adalah kolom dilatasi tersebut yang nantinya apabila terjadi gempa bumi untuk bagian dari struktur GSRW kita hanya bagian tengah saja yang akan terjadi kemungkinan kerusakannya kecil, karena kolom dilatasi ini sesungguhnya adalah memisahkan antara struktur GSRW yang satu dengan yang lain. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 segmen. Ada segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Ketiga segmen ini sudah kita pisahkan dengan kolom dilatasi di dekat GSRW sama sejauh 50 meter dari kolom yang pertama, karena di tengah-tengah segmen 2 ini melintas yang namanya garis sesar bumi tersebut. Jadi kalau terjadi gempa bumi atau pergerakan, maka bagian segmen 2 ini yang istilahnya akan terjadi kerusakan yang kecil lah istilahnya, seperti itu. Kalau kita lihat untuk yang segmen pertama itu tingginya sekitar 8 meter dengan jarak ke depan sekitar 7 meter. Kemudian untuk yang segmen kedua itu sekitar panjangnya 50 meter dengan ketinggian bervariasi dari 7 meter sampai ke 5 meter. Kemudian untuk segmen yang ketiga itu ketinggiannya juga bervariasi dari 5 meter sampai ke 3 meter. Kemudian untuk faktor estetikanya itu kita dapat dari motif yang kita gunakan. Motif yang kita gunakan adalah motif bintang. Jadi dia lebih mempunyai nilai tersendiri daripada kalau beton manual yang hanya flat aja. Kemudian dari bentuk opritan jalan jembatan ini, yaitu bentuknya melengkung. Jadi dia lebih mempunyai nilai artnya lebih dapat daripada kalau bentuknya lurus. Saya kira untuk penjelasan mengenai untuk garis sesarnya dan untuk struktur GSRW kita dari saya cukup sekian. Mungkin bisa dilanjutkan dengan penjelasan dari Mas Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat dan jelas. Monggo Pak Rahmat. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan halo teman-teman dari mahasiswa Universitas Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan gimana metode kerja dari pipa SSD itu fungsinya untuk drainase saat konstruksi. Apabila terjadi hujan, jadi tidak si airnya itu tidak menggenang di struktur timbunannya, jadi bisa langsung disalurkan
melalui SDC tersebut dan menuju ke pipa kolektor. Untuk lanjut lagi, di sini juga sedang ramai penimbunan, terus pemadatan, terus sedang penembakan ini kan karena sedikit lagi akan selesai untuk timbunannya. Ini. Tadi juga sudah dilakukan senkon, tapi sudah selesai ini senkonnya sebelah sana. Itu memiliki nilai harus memiliki nilai di atas 55 derajat. Jadi setelah apabila sudah memasuki sudah memenuhi syarat itu baru bisa kita naik lagi timbunannya. 95. Ya, di atas 55 derajat. Oh, 95%. Terus di sini juga karena ini case yang lumayan cukup spesial, kita juga pasang inclinometer ya teman-teman. Pipa hijau ini fungsinya nanti akan membaca pergerakan tanah secara horizontal dan menggunakan sensor alat incline itu sendiri. Nanti alat incline-nya itu nanti masuk ke dalam sini, terus nanti kita ceknya melalui HP dan nanti akan keluar data dari HP tersebut. Mungkin cukup sekian ya untuk penjelasannya dari Terima kasih. Jakarta ini, Pak. Terima kasih, Pak Rahmat. Ya, Pak Ajis. Mungkin ke Pak Pur lagi atau mungkin ke Mbak Novi, Mbak Yasinta. Terima kasih Pak Rahmat atas sharingnya. Sekarang kita langsung lanjut lagi teman-teman, perjalanan darat tidak perlu menempuh waktu 5 jam dari Yogyakarta menuju Jawa Tengah. Kita langsung aja berpindah dalam 1 menit ke solid waste disposal Jawa Tengah. Nah, di sana per hari ini sudah mencapai progres pekerjaan 22%. Nah, setelah saya jelaskan tadi mengenai solid waste disposal, merupakan lapis kedap ya, teman-teman. Nah, apa yang membuat lapis kedap untuk pekerjaan solid waste disposal ini unik? Di sana menggunakan 5 lapis geosintetik, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada GCL, yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang lapis kedua ada Geonet. Lalu lapis ketiga ada GCL lagi. Lalu selanjutnya ada geomembran dan lapis terakhir adalah lapisan geotekstil non-woven. Nah, untuk proses pertama itu adalah penggelaran lapisan GCL. Setelah tanah dipadatkan, tidak ada batuan yang runcing atau akar tanaman yang runcing, itu GCL, itu digelar. Lalu selanjutnya nampak pada gambar itu adalah proses penggelaran geokomposit di atas geomembran. Ini lapis terakhir. Lapis terakhir, betul Pak. Nah, untuk di lokasi solid waste disposal Jawa Tengah itu apa yang menjadi tantangan? Salah satunya adalah hujan dan angin kencang. Tadi nampak pada gambar sebelumnya bahwa lokasinya itu sangat lapang ya teman-teman. Nah, lokasi yang lapang itu sangat berbahaya apabila ada angin yang kencang karena material bisa kemungkinan ikut angin terbang seperti itu. Jadi apabila angin yang lumayan cukup besar, maka pekerjaan harus dihentikan seperti itu. Lalu tantangan selanjutnya adalah genangan air. Setelah tadi ada hujan, lalu selanjutnya ada genangan air. Itu tidak kalah merepotkan apabila geomembran tergenang air. Nah, itu kita tidak bisa melakukan pemasangan karena pemasangan geomembran itu mengharuskan alat penyambungnya menyambung ke listrik. Jadi sangat berbahaya apabila melakukan penyambungan apabila ada genangan air tadi. Seperti itu. Selanjutnya, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita lemparkan kesempatan untuk site manager kami, Pak Leo, di Solid Waste Disposal Jawa Tengah untuk
mempresentasikan lokasi di sana. Silakan Pak Leo. Terima kasih, Bu Yasinta. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat siang, adik-adik Universitas Jakarta. Sekarang saya melaporkan langsung dari lokasi solid waste disposal yang berada di Batang, Jawa Tengah. Nah, di sini solid waste disposal berfungsi untuk menampung limbah sisa hasil produksi. Nah, karena itu adanya pemasangan biosintetik untuk mencegah resapan limbah mencemari air tanah, bukan mencemari air yang biasa dipakai oleh penduduk. Untuk itu setiap prosesnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Nah, di sini ada 5 lapisan biosintetik yang kita pakai. Yang pertama ada GCL, yang kedua ada Geonet, kemudian ketiga GCL, keempat geomembran, dan yang kelima adalah geokomposit. Nah, kemudian saya akan menjelaskan, memperlihatkan proses pemasangan dari tiap-tiap lapis biosintetik. Cara pengaplikasiannya berikut cara pengetesannya. Langsung saja kita menuju ke lapisan yang pertama, yaitu adalah GCL. Ini adalah proses pemasangan GCL pada lapisan pertama. Di sini kita dibantu alat berat, yaitu eksavator. Overlapping yang kita lakukan di sini pada sisi memanjang adalah 30 cm dan kita aplikasikan pasta bentonite. Pasta bentonite sendiri sebelumnya berbentuk bubuk atau serbuk begitu ya. Kemudian kita campur dengan air yang mana perbandingannya adalah 1:2, 1 untuk bentonite dan 2 untuk air. Ini adalah pasta bentonite yang sudah diaplikasikan. Pengetesannya adalah secara visual saja, kemudian kita melakukan pengukuran dengan meteran gitu. Jika sudah cukup 30 cm, bisa kita tutup untuk kemudian proses selanjutnya. Nah, ini adalah lapisan yang kedua, yaitu Geonet. Pada Geonet tidak ada overlap. Hanya kedua sisi bertemu seperti ini. Berat dari Geonet sendiri cukup ringan pada tiap rollnya, maka itu proses penggelarannya dilakukan secara manual. Kemudian penyambungan kita lakukan dengan kabel tis. Nah, jarak antar kabel tis kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, dan ini adalah lapisan yang ketiga, GCL lagi. Prosesnya sama persis seperti yang kita lakukan pada lapisan pertama. Hanya saja harus dilakukan lebih hati-hati karena di bawahnya sudah terdapat lapisan Geonet. Biasanya yang terjadi ketika kita terburu-buru, ketika mengaplikasikan atau melakukan penggelaran, Geonet yang ada di bawahnya akan membentuk gelombang. Kemudian kabel tis yang sudah kita pasang akan terputus. Nah, mengatasinya biasanya akan kita lakukan penggelaran ulang. Maka untuk mencegah itu, kita akan lakukan lebih banyak manual pada lapisan ketiga ini. Kita lakukan secara perlahan dan hati-hati. Waktu yang diperlukan akan lebih lama daripada pemasangan GCL di lapisan pertama. Ini adalah contoh aplikasi pasta bentonite sebesar 60 cm pada bagian lebar. Sama proses pengetesannya hanyalah visual dan pengukuran. Ketika sudah dapat 60 cm dapat kita lanjutkan install geosintetik berikutnya, yaitu adalah geomembran. Nah, di ujung sana ada proses penyambungan geomembran dan kita akan lihat langsung seperti apa sih proses penyambungan geomembran. Nah, pada lapisan geomembran ini adalah material yang proses penyambungannya sedikit lebih sulit dibanding geosintetik lainnya. Juga pada proses
pengetesannya ada beberapa proses pengetesan. Nanti akan kita lihat seperti apa. Bentuk seperti pipa kecil, yang ini mana kita sebut biasa adalah air channel. Nah, air channel ini sendiri nanti akan sangat berpengaruh. Saya akan menunjukkan apa saja proses pengetesannya yang akan dibantu oleh rekan saya, Rizky. Silakan Rizky. Pak Rizky. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya di sini, saya selaku Site Engineer dan Quality Control, atas saya bernama Rizky Nugroho Putro. Di sini saya akan menerangkan beberapa pengetesan area geomembran. Yang pertama itu pengetesan metode kita itu ada dua di area solid waste disposal ini. Yang pertama yaitu destructive test dan undestructive test. Nah, kita di sini akan mencoba yang pertama yaitu undestructive test atau sebagai pengetesan tanpa merusak material itu sendiri. Yang pertama ini ada air pressure test. Jadi di mana kita memberikan tekanan di antara air channel yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Leo, Pak Leo dari sini. Nah, kita kasih ini ada dialnya, dan untuk ketentuan yang berada di solid waste disposal ini tuh sekiranya 20 sampai 30 PSI atau 2 bar, kira-kira 2 bar. Jadi ketika selama 20 detik itu tidak ada penurunan, berarti sambungan kita tuh berhasil. Berikut ini itu 20 PSI, dan dilanjutkan yang kedua itu pengetesan menggunakan alat vakum. Alat vakum ini kalau tadi itu kan kita memberikan tekanan, kalau vakum itu kita menghisap. Dan ini ada alatnya, ini bernama kompresor, dan ini tabung vakumnya. Jadi ketika ada kebocoran di area yang sedang dites itu akan timbul gelembung udara. Cara gampangnya itu seperti kita menambal ban. Jadi ketika ada kebocoran, gelembung udara itu akan muncul di titik yang terjadi kebocoran. Nah, berikut ada dialnya juga. Kalau ketentuan di sini itu sekira 20 sampai 30 PSI juga. Nah, untuk pengetesannya seperti ini, dan dilanjutkan lagi untuk pengetesan spark test. Dilanjutkan lagi dengan pengetesan spark test. Spark test adalah semacam alat seperti hair dryer ya kalau saya sebut. Nah, dengan cara ini itu menyemburkan aliran listrik. Aliran listrik ini sebesar 50 kV. Jadi ketika kita semburkan ke membran, jadi alat ini tuh menyemburkan listrik dengan semburan yang listriknya itu begitu besar. Jadi ketika ada lubang itu akan menyatu listrik itu, dan itu sangat terlihat. Dan yang selanjutnya yaitu destructive test. Destructive test itu kita definisikan sebagai pengetesan dengan merusak material itu sendiri. Jadi sebelum kita pasang, ini kan sambungan kita. Jadi ada ini air channel yang tadi kita pressure. Habis itu kita rusak. Kita mengetes sambungan kita tuh benar-benar bagus atau tidak. Jadi kita masukkan ke alat. Ini proses pengetesan field test. Jadi kita tarik, bila sambungan kita masih tarik, nyoba putus atau enggak. Sambungan kita yang putus itu sambungannya atau materialnya. Kita masih melakukan pengetesan. Semangat Pak, muternya Pak. Iya Pak. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah pengetesan lapangan. Juga pengetesan itu
destruktif test yang sampelnya dibawa ke lab. Kita bisa tahu berapa tenselnya atau kuat tarik material. Nah, kalau di lapangan ini hanya sekedar kita tahu bahwa sambungan itu lebih kuat daripada material yang bersangkutan. Sambungannya sudah lebih kuat dari material, berarti settingan alat sudah cukup. Tapi jika sebaliknya putusnya di sambungan, berarti settingan alat harus di-adjust kembali sehingga sambungannya akan sempurna dan putusnya nanti di material. Ini bisa dilihat putusnya di mana, Pak? Ya, ini putus di ini Pak, jadi material itu sobek, jadi sambungan kita yang tetap bertahan. Jadi oleh karena itu sambungan kita berhasil dan materialnya itu sendiri itu sobek. Jadi sambungan kita tuh benar-benar sudah memenuhi syarat seperti itu, Pak. Lebih kuat dari material. Kakak langsung keramas mandi ya. Oke, terima kasih. Ya, sekian seperti itu untuk pengetesan area solid waste disposal di daerah Batang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih Pak Leo dan Pak Rizky. Kacamatunya bagus sih. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk memberikan kesimpulan. Silakan Mbak Yuni. Baik, terima kasih untuk Ibu Yasinta. Saya akan bacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan Ibu Yasinta dan juga tadi live report yang dari lapangan yang ada 3 sesi. Yang pertama, pemaparan materi kesimpulannya adalah GSRW itu adalah Geofirst Segmental Retaining Wall, merupakan alternatif struktur dinding penahan tanah dengan perkuatan geosintetik, di mana bermotif estetik, sistem pemasangannya juga efisien dan sangat relatif singkat. Dan juga kalau kita bandingin tadi ke materi yang sudah disampaikan Ibu dengan shape retaining wall, kekurangannya itu banyak. Misalnya di bagian depan struktur harus ada struktur tambahan, minipel yang dimana untuk perkuatan yang harus ditambahkan meningkatkan daya dukung tanah yang ada di bawah L-shape retaining wall. Dan juga untuk GSRW-nya sendiri ada juga kelebihannya di mana itu yang di facing-nya yang ketebalannya itu kurang lebih 15 cm dan juga bentuknya yang cantik dan menarik. Untuk strip perkuatannya juga yaitu untuk sebagai tambahan sehingga lebih ramping dan tidak membutuhkan tambahan struktur di depannya. Dan juga sebelum mendesain GSRW juga ada data-data yang diperlukan. Misalnya data tanah dasar, data tanah timbunan, dan juga geometri jalan rencana. Dan untuk materi yang selanjutnya yang disampaikan Ibu Yasinta adalah GCL, Geosynthetic Clay Linear. Salah satu material turunan dari geosintetik composite yaitu gabungan antara dua material yaitu geotextile non-woven, geotextile woven dan bentonite clay. Di mana fungsinya untuk golf course ponds, stormwater management ponds, recreational ponds, landfill closure dan sama base linear. Di mana untuk penggelaran materialnya pun ada 2, yaitu secara manual unroll ataupun moving roll pole. Baik, itu mungkin kesimpulan yang boleh saya sampaikan dari materi yang disampaikan Ibu Yasinta. Saya lanjut ke kesimpulan yang tadi ada live report kita yang ada 3 sesi. Di mana yang pertama adalah GSRW Kereta Api Makassar Parepare, di mana pekerjaannya sudah mencapai 87% dan mudah-mudahan dan selesai kurang lebih dalam 2 minggu ke depan yang dibawakan oleh tadi penjelasan oleh Bapak Sumardi sendiri. Di mana itu adalah pembangunan penghubung jalan desa dan di bagian bawah itu ada lintasan utama jalur kereta api. Di mana tinggi GSRW-nya itu kurang lebih 11 meter dan lebarnya ada 7 meter. Dan juga di situ ada tantangan yang harus memang dihadapi di lapangan. Misalnya itu akses yang sulit, terus misalnya juga kalau cuaca hujan, pengiriman
barang ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan itu sulit juga. Dan juga jika cuaca hujan menyebabkan aktivitas lapangan khususnya pemadatan kurang maksimal. Itu untuk yang pertama, yang di Makassar, Parepare. Untuk yang kedua, live report dari Kretek 2 Bantul. Itu pekerjaannya 86%, hampir mirip dengan yang di Parepare. Juga selesainya 2 minggu ke depan yang dibawakan oleh tadi Bapak Kurniawan dan juga Bapak Rahmat. Di mana itu untuk flyover yang akan melintasi Sungai Opa yang ada di sana. Dan juga ada pemasangan segmental wall. Di mana di sana ada poin-poinnya yaitu berada pada jalur sesar aktif, garis yang melintasi tengah badan GSRW, dan juga dilatasi berupa kolom yang dipasang sebagai antisipasi jika ada kerusakan. Dan juga dipasang dinding GSRW di belakang abutmen, supaya tidak terjadi dorongannya terhadap abutmen itu sendiri. Dan juga ada tantangan yang dihadapi para pekerja yang ada di lapangan, yaitu lokasinya keluar masuk kendaraan itu belum siap pekerjaannya. Susah lah kita bisa bilang begitu, dan juga keterbatasan lahan area. Dan juga adanya perubahan desain saat pekerjaan konstruksi sudah berjalan. Baik, saya lanjut ke live report terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu live report solid waste disposal yang ada di Jawa Tengah, di mana pekerjaannya masih 22%. Mudah-mudahan segera cepat selesai. Dan di situ untuk pemasangannya ada 5 pasang lapisan, maksudnya 5 bagian lapisannya yang dijelaskan oleh tadi Bapak Leo dan juga Bapak Rizky, yang dimana lapisan pertama itu ada GCL, yang kedua geonat, yang ketiga GCL, yang keempat itu geomembran, dan yang kelima geotekstil non-woven. Dan untuk tantangannya sendiri pun ada juga, sama seperti sebelum-sebelumnya, hujan, angin kencang, terus genangan air, dan juga angin, begitu. Ya, mungkin dari saya sebagai moderator kurang lebih seperti itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari tadi mulai pemaparan dari Bu Yasinta, dari tadi mulai live report yang pertama oleh Bapak Sumardi, live report kedua oleh Bapak Kurniawan dan Rahmat, yang ketiga Bapak Leo dan Rizky. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baiklah, mungkin bisa kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin untuk sesi tanya-jawab, saya kembalikan kembali ke Ibu Yasintana Nurnabiah. Kepada Ibu Yasinta, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Mbak Yuni sudah melemparkan lagi ke saya. Kali ini tahap yang terakhir, teman-teman sekalian, ada sesi tanya-jawab. Nah, kurang lebih sampai detik ini sudah masuk 25 pertanyaan. Akan kami coba jawab sebanyak-banyaknya agar tidak ada pertanyaan lagi yang menggantung, begitu ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, akan kami jawab satu persatu via email saat pengiriman sertifikat dan materi nanti via email ya teman-teman. Jadi kami akan coba dulu menjawab sebanyak-banyaknya. Ini dari waktu yang diberikan oleh Mbak Yuni kurang lebih sampai jam 11.50 akan saya jawab pertanyaannya. Baik, ini saya mulai dulu dari pertanyaan yang paling dulu masuk. Yang pertama dari M. Ismail, lebih ekonomis mana L-shape retaining wall daripada GSRW? Sejujurnya kami belum pernah untuk membandingkan secara langsung L-shape atau retaining wall karena banyak item-item yang sebenarnya di luar dari apa yang kami ketahui, seperti yang tadi saya sampaikan. Apabila struktur L-shape itu ada perkuatan tambahan ekstra di depannya, seperti kolom atau pile atau cerucuk. Nah,
komponen-komponen harga material yang kami tidak ketahui itu lebih banyak daripada yang kami ketahui. Jadi mungkin dari pertanyaan ini saya kembalikan lagi ke Saudara M. Ismail, mungkin bisa digunakan untuk bahan penelitian ke depan, value engineering untuk perbandingan L-shape retaining wall dibandingkan GSRW, seperti itu. Untuk pertanyaan yang sudah terjawab, akan saya centang. Tambahan sedikit. Jika daya dukung tanah di sekitar situ cukup rendah ya, jadi tidak bisa mendukung untuk toolnya L-shape itu tetap stabil, maka tetap harus menggunakan sheet pile atau fondasi jerucuk atau cross pile di situ. Nah, itu pasti akan menjadi cost yang jauh lebih tinggi daripada hanya menggunakan GSRW. Kurang lebih GSRW akan lebih efisien jika tinggi GSRW itu lebih dari 3 meter. Insya Allah bisa lebih murah daripada metode yang konvensional, apalagi tanah bawahnya kurang mendukung. Gitu kira. Betul. Terima kasih tambahannya Pak Aziz. Untuk pertanyaan yang sudah dijawab akan saya centang. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya ini dari Florencia Eko. Apa kekurangan dan kelebihan dari panel GSRW? Kalau dari saya dibandingkan dengan struktur beton pada umumnya, tentu facing-nya yang menarik. Facing bentuk kotak dan facing berbentuk bintang tadi yang sudah disampaikan lebih menarik dibandingkan dengan facing polos seperti itu. Jadi kalau kekurangan dan kelebihan tentu saja dari muka estetiknya seperti itu. Kalau kekurangannya mungkin bisa dibantu Pak Aziz untuk kekurangan panel GSRW ini. Apa ya kekurangannya? Saya juga kurang ini mengenai kekurangannya. Mungkin Pak Aziz yang bisa membantu menjawab, Pak. Silakan. Saya belum menemukan. Mungkin kalau teman-teman ada yang menemukan kekurangan, mungkin boleh sampaikan ke kita. Bisa kita improve. Sementara kita masih belum bisa menyimpulkan kekurangan dari panel GSRW ini. Mungkin nanti ke depan bisa komunikasi terus dengan kami, nanti akan kami berikan apabila kami menemukan kekurangannya. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang sudah dijawab akan saya centang. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Saputro Kristiansyah. Sabuk perkuatan biasanya memakai bahan apa dan bisa menggunakan bahan apa saja. Nah, sementara yang sudah kami lakukan sebelumnya, sabuk perkuatan itu adalah turunan dari material geosintetik, yaitu namanya GI Stripe. Bahannya menggunakan bahan polyester, seperti itu. Dan selama ini bahan yang digunakan hanya satu, sabuk perkuatan polyester, dan hanya itu yang digunakan. Jadi masih belum ada alternatif lain sabuk perkuatan yang digunakan untuk struktur segmental wall. Seperti itu, Saputro Kristiansyah, semoga menjawab pertanyaannya. Akan saya centang pertanyaan yang sudah terjawab. Nah, ini pertanyaan kedua dari orang yang sama, Saputro Kristiansyah. Adakah bahan kimia yang harus dihindari dalam pemasangan GCL? Mengenai bahan kimia yang harus dihindari, menurut saya malah tidak ada bahan yang dihindari, karena tujuan dari pemasangan GCL atau lapis kedap ini memang untuk mencegah bahan kimia berbahaya masuk ke dalam tanah. Jadi tidak masalah bahan kimia apapun sepertinya bisa ditahan dengan baik oleh struktur kedap GCL ini. Dan geomembran tadi sudah ditampilkan juga, geomembran malah tujuannya untuk menahan bahan kimia itu. Jadi pastinya kedua material tersebut, geomembran dan GCL, pastinya tahan bahan kimia. Seperti itu. Mungkin ada saya tambahin. Oh, silakan, Pak Aziz, silakan. Kalau yang perlu dihindari bukan bahan kimia, tapi ketika proses pemasangan itu sangat menghindari proses satu, kondisi hujan, dan yang kedua adalah kondisi yang panas yang sangat ekstrim di atas 50 derajat, maaf.
ketika kondisi hujan, GTL nanti akan terkena air dan dia akan mengembang sehingga proses pemasangan akan jadi jauh lebih susah. Barangnya akan menjadi sangat berat dan tidak bisa di moving dengan baik. Kemudian juga, proses pengembangannya pun sebelum di lay down. Jadi hasil impermeabilitasnya nanti juga akan signifikan berkurang. Jadi akan jauh lebih baik ketika proses pemasangan dalam kondisi kering. Kemudian jika terjadi panas yang sangat ekstrim, yang notabene rasanya di Indonesia nggak ada ya, itu nanti GCL-nya akan cepat kering. Sebenarnya GCL ini bukan hanya material yang kering saja, tapi tetap ada moisture content di situ. Nah, ketika kondisinya sangat kering, itu moisture content-nya hilang, langsung menguap gitu, dan itu membuat performance-nya si GCL berkurang juga. Kedua hal itu yang perlu dihindari. Tapi kalau untuk masalah chemical, teman-teman bisa bayangin bahwa ini itu bentonit itu adalah salah satu mineral dari tanah. Memang diambilnya di tanah. Gitu. Jadi mineral dari tanah kita ambil terus kemudian dimasukkan ke dalam 2 lapis geotekstil. Nah, tanah seperti kita tahu bisa mengatasi semua chemical apapun. Terima kasih. Baik. Melanjutkan untuk pertanyaan dari Anonymous. Wah, ini sayang sekali pertanyaannya tidak bernama. Ini harusnya bisa jadi poin ini untuk menambah kesempatan untuk dapat goodie bag dari Bu Novita, tapi karena tidak ada namanya, tetap akan kami bantu jawab. Apakah nantinya sambungan antar celah koneksi panel GSRW akan keluar air dan bagaimana mengalirkannya? Itu tadi sebenarnya ada video tapi tidak nampak jelas untuk pengaliran air di belakang panel GSRW. Ini sebentar saya share ulang teman-teman untuk video tadi yang di awal saya sampaikan mengenai metode pekerjaan segmental wall. Jadi di belakang segmental wall itu nanti ada geotekstil nonwoven dan ada drainasenya. Nah ini sebelah kiri teman-teman itu ada nampak geotekstil nonwoven. Nah, di situ nanti berfungsi untuk menyaring air yang keluar dari saluran drainase. Ya, betul sebelah kiri. Lalu sebelah kanan agak belakang di sini ada nampak pipa drainase warna putih. Yang agak belakang ini adalah pipa drainasenya. Betul. Jadi nanti apabila ada air yang masuk ke dalam struktur segmental wall itu sudah kami fasilitasi untuk mengalir dengan baik seperti itu. Jadi ada geotekstilnya untuk menyaring air agar bisa keluar dengan baik, lalu ada pipa drainasenya seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Ini tadi dari Anonymous. Sayang sekali namanya tidak ditampilkan. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk dari Maya Octavia, yang pertama, untuk standar nasional Indonesia memakai nomor berapa untuk facing segmental? Dan yang kedua, gunanya struktur tambahan. Mohon maaf, saya kurang mengerti ini maksudnya L-shape itu apa. Dan yang terakhir, pertanyaan ketiga dari Maya Octavia, yaitu kekurangan dari panel GSRW. Untuk standar nasional facing segmental ini bisa dibantu Pak Aziz untuk nomornya. Itu di ini SNI 8460 2017 ya. Terima kasih Pak Dandu. Itu di situ ada lengkap mulai dari desain, kemudian reinforced juga ada, PVD. Jadi kalau adik-adik mau
lihat standar perencanaan geoteknik bisa di SNI 8460 2017. Baik, terima kasih Pak Dandung. Semoga menjawab pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Maya Octavia, yaitu gunanya struktur tambahan. Mungkin di depan struktur L-shape tadi ya yang dimaksud, gunanya struktur L-shape, struktur tambahan di depan L-shape tadi adalah menambah daya dukung tanah dan mencegah guling, seperti itu. Karena beban di atas tanah itu sangat besar, jadi struktur tambahan dibutuhkan untuk memperkuat struktur tersebut. Lalu yang ketiga, kekurangan dari panel GSRW itu kalau dibandingkan dengan struktur konvensional, menurut saya lebih banyak kelebihannya dibandingkan kekurangannya, seperti itu. Jadi mungkin sudah cukup menjawab dari saya kepada Maya Octavia. Terima kasih pertanyaannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada efek dari metode penahan GSRW jika terjadi penurunan level tanah? Seperti kasus yang terjadi di amblasnya Tol Cipali. Ini pertanyaannya agak sulit ya, Pak Dandung. Bisa mohon dibantu Pak Dandung pertanyaannya apabila yang mana sih? Ini Pak yang saya share sekarang, saya highlight. Oh, efek metode penahan. Efek penahan GSRW apabila turun. Oh ya, oke, makasih. Jadi apakah efek dari metode jika terjadi penurunan tanah? Jadi gini adik-adik sekalian, ketika kita mengerjakan GSRW ataupun apapun metodenya, maka dipastikan kita harus melakukan cek gitu ya. Cek tadi kan Bu Yasinta udah menjelaskan bisa menggunakan metode elemen hingga menggunakan Fluxys gitu ya, atau juga bisa menggunakan limit equilibrium method, misalnya menggunakan hitungan manual juga bisa sebenarnya, cuma memang take time gitu ya, menggunakan slope W gitu ya untuk mengetahui daya dukung atau safety factor daya dukung tanah di dasar tanah di bawah timbunan GSRW kita. Atau apapun lah, misalnya menggunakan L-shape atau whatever gitu ya. Jadi dipastikan bahwa tanah dasarnya cukup gitu ya. Karena kalau misalnya tidak cukup daya dukungnya, maka apapun strukturnya akan terjadi kolaps. Termasuk juga nanti kalau misalnya adanya potensi terjadi penurunan, baik itu penurunan jangka pendek, misalnya pada tanah berbutir kasar, pasir, maupun tanah yang berbutir halus yang problemnya adalah problem penurunan konsolidasi. Maka itu juga harus dipastikan dulu tidak akan mempengaruhi struktur GSRW kita. Nah, kemudian seperti kasus yang terjadi amblesnya jalan tol Cipali ya. Nah, memang Cipali itu kan Cipularang Cikampek Palimanan ya. Nah, memang untuk kebetulan kita ngikutin itu ya dengan Pak Aziz sih. Ya, problem di Cipali itu memang tanah dasarnya memang daya dukungnya lunak gitu ya. Terus kemudian tanah timbunan yang digunakan rata-rata memang kualitasnya tidak sesuai dengan tanah timbunan pilihan yang diharapkan ya, karena memang kesulitan, sehingga pada saat yang saya paham CBR-nya relatif rendah gitu ya, sekitar 6-7%, tapi karena memang nggak ada alternatif yang lebih baik dengan volume segitu, akhirnya tetap digunakan tanah timbunan CBR yang relatif rendah. Dan memang kalau kebetulan saya juga barusan lewat Cipali itu minggu ini, hari 2 hari yang lalu, memang banyak mengalami beberapa kerusakan karena memang pertimbangan geotekniknya mungkin pada saat itu tidak matang sekali gitu ya, mungkin karena waktu, karena biaya dan sebagainya, sehingga memang menjadi PR gitu ya ketika hal-hal geoteknik tidak diantisipasi di awal. Sebenarnya hampir semua problem jalan tol kita itu di geoteknik gitu ya. Cipali termasuk Cipularang juga hal yang sama. Kebetulan Cipularang itu kan dibangun 2005. Saya kebetulan juga ngikutin beberapa section gitu ya yang mengalami longsor gitu ya pada saat pembangunan sebelum dioperasi. Kemudian saat operasi pun banyak juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, landslide gitu ya, jalan putus. Di Cipularang kan juga sering ya. Tidak hanya kemarin-kemarin, tapi saat-saat ini pun masih terjadi. Jadi memang ini PR bersama sebagai engineer teknik sipil. Seharusnya kalau kita bisa memahami knowledge-nya secara baik, harus diantisipasi.
Sehingga begitu kita udah tahu potensi masalah, maka harus disiapkan solusinya. Solusinya harus di-prepare gitu, sehingga akhirnya diharapkan gitu ya, akhirnya masalah-masalah tadi terjadi landslide, kemudian penurunan, kemudian pergeseran horizontal gitu ya, banyak juga terjadi di tol misalnya Balikpapan Samarinda, termasuk Trans Sumatera, itu bisa diantisipasi sejak awal. Jadi saya pikir itu jadi daya dukung tanah harus dipastikan dulu supaya GSRW kita baik-baik saja. Termasuk tadi yang diceritakan Pak Mardi, GSRW yang tadi 11 meter itu juga sempat menjadi masalah karena ternyata sebagian timbunan itu harus duduk di tanah sawah. Yang kita tahu tanah sawah itu daya dukungnya tidak sebagus daya dukung tanah yang jalan existing. Kalau jalan existing kan sudah mengalami preloading ya, lebih bagus. Sementara kanan kirinya lebar mungkin saya lupa 1 atau 2 meter, ternyata itu tanah asli. Sehingga kita harus lakukan improvement. Satu dengan replacing, kita gali sampai saya lupa mungkin 2 meter, kemudian dikasih material perkuatan juga menggunakan geotekstil atau geogrid, saya lupa, mungkin Yasinta ingat, kemudian diberikan tanah timbunan yang bagus. Itu salah satu metode. Setelah itu kemudian kita modelkan kembali sehingga kita yakin mendapatkan safety factor yang memenuhi standar SNI 1,6. SNI-nya ada, buka aja di SNI. Oh tadi saya agak kebalik ya, angkanya SNI-nya adalah berapa tadi? 8460 ya, SNI-nya silahkan aja di googling, itu banyak tersedia. Tulis saja persyaratan perancangan geoteknik, termasuk dinding penahan tanah itu ada di sana semua, mulai dari penyelidikan tanah dan sebagainya, itu silahkan di googling dan semua mengacu ke sana pada saat kita merencanakan bangunan geoteknik. Itu mungkin tambahan dari saya, Yes. Silakan dilanjut. Pak Dandung, penjelasannya yang sangat lengkap. Langsung saya centang pertanyaannya. Ini mohon maaf, waktu sudah menunjukkan pukul 11.52. Rupanya waktu untuk Q&A sudah selesai, begitu Mbak Yuni. Nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kami jawab melalui email. Mohon untuk dipastikan kembali alamat email yang terdaftar sudah benar dan tidak ada typo. Seperti itu. Ini masih ada 18 pertanyaan lagi, nanti akan kami jawab. Ditunggu ya emailnya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Yuni untuk memasuki sesi berikutnya. Terima kasih Bu Yasinta untuk penyampaiannya dan juga kepada Bapak Dandung Sri Harminto juga yang telah menjawab ya sebagian lah pertanyaan para peserta yang ada di sini. Dan untuk kesimpulan sih yang terakhir dari semua yang tadi hanya sedikit saja, tidak panjang. Yang intinya GSRW ini dan GCL ini sangat bermanfaat untuk kita implementasikan di dunia kerja kita masing-masing. Di mana yang tadi memang yang disampaikan Ibu Yasinta, fasingnya itu sangat menarik. Di mana bentuknya kotak, ada bintang, ya nggak hanya berbentuk polos saja begitu. Dan juga ada sedikit tadi penyampaian dari Bapak Abdul Aziz, di mana untuk pemasangan GCL itu saat hujan dihindari karena hasilnya tidak akan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan teman-teman yang memang belum bisa terjawab, akan segera dijawab oleh Ibu Yasinta dan pihak dari PT Gevers Indonesia. Yang penting alamat email yang dicantumkan oleh teman-teman tadi sesuai dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemutaran video testimoni KSO PT Jaya Konstruksi. Sudah kelihatan? Sudah. Oh, udah. Welcome to Geoforce Indonesia, a geosynthetics engineering-based company. PT Jakarta Toll Road Development mengemban kepercayaan dari pemerintah dengan mendapatkan hak konsesi investasi dan pengelolaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta.
Alfa Ika Putra dari PT Jaya Konstruksi. Saya menggunakan produk Geoforce, ya ini Geoframe yang digunakan di area timunan Ram of Cakung. Saya mengenal PT Geoforce Indonesia waktu proyek saya di Kalimantan. Waktu itu Angkasa Pura merekomendasikan untuk menggunakan segmental retaining wall-nya PT Geoforce Indonesia. PT Geoforce menawarkan tidak hanya produknya saja, tapi secara sistem konstruksi secara menyeluruh. Produk lain menawarkan solusi yang tidak komprehensif. Saya Raden Muhammad Iksan Fitriadi Wira Sumantri, Desain Manager pada proyek 6 ruas tol seksi 1A. Kita menyampaikan ke tim engineering Geoforce. Lalu dari tim engineering Geoforce melakukan evaluasi dan hasilnya disetujui oleh perencana, yaitu Pak Jody Firmansyah dan Ibu Dina Afila. Dari segi teknis maupun segi biaya bisa optimal. Produk Geoforce Indonesia memiliki kelebihan pertama, Geoframe mempunyai struktur yang tegak sehingga bisa mengakomodir kebutuhan lahan yang sedikit. Yang kedua, Geoframe hasilnya akan menjadi hijau, jadi khusus di Mungkin itu saja video tadi testimoni dari PT Jaya Konstruksi. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara. Baik, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik dan juga jajarannya, kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Jakarta dan juga pengurus TU, kepada teman-teman sekalian, dan juga saya hormati para narasumber, Bapak Dandung, Sri Harminto, Ibu Yasinta, Bapak Kurniawan, Bapak Rahmat, Bapak Leo, Bapak Rizky, dan juga semuanya dari PT Geoforce Indonesia. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak dan sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak lah untuk ilmu dan juga pengetahuan baru yang diberikan untuk kami, memang mahasiswa-mahasiswa yang masih haus lah akan ilmu pengetahuan. Baik, dan juga puji Tuhan juga rangkaian acara pada pagi hari ini sampai siang hari ini sudah terlaksana dengan baik, meskipun memang masih banyak kesalahan termasuk dari saya sendiri. Ya, mohon dimaklumi lah, saya juga masih belajar. Dan juga kita semua sama-sama peserta webinar yang ada di dalam Zoom meeting ini sudah mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan materi yang kita dapatkan bisa kita implementasikan dalam dunia kerja kita masing-masing hari ini dan juga masa yang akan datang. Dan juga diberitahukan kepada teman-teman hanya untuk mengingatkan, untuk materi dan e-sertifikat akan dikirimkan maksimal 2 minggu setelah kegiatan. Jadi mohon bersabar untuk ditunggu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah ataupun penyampaian ataupun sikap yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya Yuni Kartika Pasaribu, undur diri. Sebelum kita tutup acara ini, kita foto bersama dulu lah, ya kan, biar ada dokumentasi. Mungkin kepada saudara Marcel, boleh dibantu, Marcel? Oh ya, oke, teman-teman ya, kita ambil sesi foto. Ini ada 4 bagian ya, total 94. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya. Oke, apakah sudah on cam semua? Sebentar saya cek dulu. Oke, teman-teman on cam terus ya sampai pengambilan sesi foto bersama selesai. Saya akan pandu ya, saya hitung sampai 1 sampai 3. Teman-teman sudah siap dan nanti saya akan ambil sesi fotonya. Oke, mungkin dimulai dari halaman pertama ya. Untuk teman-teman semuanya ya, siap ya. 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Oke, untuk halaman yang kedua, teman-teman semuanya bersiap. 1, 2, 3. Oke, untuk yang halaman ketiga, teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Oke, yang untuk halaman 3, oke ya, teman-teman semuanya bersiap ya. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman yang terakhir, teman-teman yang belum on cam bisa on cam. Oke, saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi fotonya sudah selesai. Mungkin saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Marcel yang sudah membantu dalam dokumentasi. Baiklah, acara kita sudah selesai. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak dan juga tadi saya lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta kita yang luar biasa yang sudah mengikuti dari awal hingga akhirnya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang memang masih banyak. Yang sangat-sangat banyak pertanyaan. Itu menandakan kalau kita memang benar-benar haus akan ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat kita semua dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuni. Ibu. Ya, terima kasih semua adik-adik, semangat ya. Iya Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Yuni. Salam sukses. Ya Ibu Nita, terima kasih. Untuk saya izin meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih. Baik, Mbak Yuni, terima kasih Mbak Yuni. Iya, terima kasih Mbak Novi. Saya izin meninggalkan Zoom meeting Ibu. Saya izin pamit ya Mbak Novi, Mbak Yuni, Bapak dekat. Nah, aku pakai menarik. Itu ya, itu.